Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergegas ke keluar. Cahaya tak terlihat tetap tergantung di langit yang jauh. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa seperti air banjir karena dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, selain beberapa Magical Beast peringkat tinggi yang sangat kuat yang tetap berada di pegunungan, Magical Beast lainnya merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah tekanan spiritual yang intens ini. Xiao Yan ini sangat kuat. Dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat ke-8. Sungguh luar biasa. Xiong San melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di sana bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Kekuatan besarnya menampakkan dirinya melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, kemungkinan dua Xiong San tidak akan bisa menandingi satu Xiao Yan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum secara bertahap menghilang. Di saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiong San. Cahaya tersebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Sekilas hati-hati, itu mengejutkan Xiao Yan. Namun, tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini adalah jiwa. Xiong San menatap ilusi Xiao Yan di langit. Jantungnya tiba-tiba terkejut saat dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa itu terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli zaman ini. Kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk. Seseorang akan kesulitan mendeteksi dan menanganinya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia. Bagaimanapun, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia yang tidak tersebar untuk waktu yang lama adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozuns kesulitan mencapainya. Xiao Yan di langit bergetar sesaat sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke kamar batu di tanah. Ada sosok kurus yang perlahan melangkah di udara kosong, berjalan mendekat. Mata Xiao Yan menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiao Yan. Sementara tubuh fisik berjalan di udara menuju jiwa, Xiao Yan yang diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Itu berjalan menuju tubuh yang sebenarnya. Tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali satu kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual telah tiba di depan tubuh aslinya, dia telah berubah menjadi sekelompok cahaya tak terlihat seukuran telapak tangan. Setelah itu, ia melayang, mendarat di dahi tubuh sebenarnya, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki tempat di antara alis Xiao Yan, tubuhnya sedikit bergetar. Tekanan spiritual di langit juga menghilang saat ini. Tubuh Xiao Yan berdiri di langit beberapa saat. Matanya yang hitam pekat sekali lagi memulihkan kesadarannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi handprint spiritual tak terlihat di mana tangan Xiao Yan berada. Kakak Xiong San, coba dan terima jejak tangan spiritualku. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiao Yan. Segera, matanya beralih ke Xiong San di bawah dengan tiba-tiba saat dia tertawa. Sidik jari itu, dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat, berubah menjadi kilat yang melesat ke puncak gunung tempat Xiong San berada. Haha, bagus! Xiong San tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan. Dengan segera, tangannya yang besar seperti kipas terkepal.
Kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan besar yang tak terlihat yang melintas di langit. Bang! Sidik jari spiritual yang tak terlihat itu langsung tiba. Setelah itu bertabrakan dengan keras terhadap tinju seperti baja Xiongsan. Segera, suara rendah dan dalam yang teredam bergema di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan, tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Zhongshan melemparkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun, ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan rasa pusing tiba-tiba keluar dari dalam kepalanya. Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius melonjak di wajah Xiongsan setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya, serangan aneh Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya karena tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan kerusakan mematikan pada lawan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Dikabarkan bahwa alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli Douqi tidak berani menyinggung perasaannya secara acak. Serangan spiritual sulit untuk dideteksi dan dipertahankan. Namun, alkemis saat ini sepertinya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan Douqi mereka saat bertarung dengan orang lain. Xiongsan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia adalah magical beast, jadi dia telah hidup cukup lama. Ketika Pil Realm masih berada di puncaknya saat itu, dia cukup beruntung untuk mengikuti seorang guru alkemis terkenal. Karenanya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berhubungan dengan alkemis. Haha, kakak laki-laki Xiongsan, kamu baik-baik saja. Xiaoyan di langit perlahan turun sementara Xiongsan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongsan dan bertanya. Xiongsan juga membuang pikiran di hatinya setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan, hanya untuk tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasakan Xiaoyan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi ketika dia menatapnya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia saat ini tidak menghadapi Xiaoyan tetapi jiwanya. Sepertinya itu adalah perubahan yang terjadi setelah maju ke alkemis tingkat 8. Xiongsan tidak menyelidiki terlalu dalam tentang hal ini. Dia tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, serangan saudara Xiaoyan ini sangat kuat. Jika itu adalah seseorang dengan level yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual seperti itu. Bentuk alamat Xiongsan menjadi jauh lebih akrab saat berbicara dengan Xiaoyan. Meskipun dia adalah seorang ahli kelas Douzun, Xiaoyan saat ini telah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Pasti akan ada hal-hal yang dia perlu minta dari pihak lain di masa depan. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit perubahan pada Xiongsan. Dia tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Dunia yang kuat memang tempat di mana kekuatan dihormati. Kata-kata ini sangat cocok ketika digunakan oleh Xiongsan dengan karakternya yang terus terang. Kamu akhirnya keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiaoyan berbalik. Dia memandang Ziyan, menyeringai, dan bertanya, sudah berapa hari saya mengikuti retret ini? Hampir 8 hari, Ziyan memutar matanya saat dia menjawab.
Jika Anda sedikit terlambat, pil realm ini akan ditutup. Pada saat itu, Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. 8 hari yang melelahkan tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengeluarkan peta itu dari cincin penyimpanannya, dan menentukan arahnya. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, "Aku sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu saya lakukan adalah cepat keluar dari Pil Realm. Bagaimana dengan kalian berdua?" Mendengar ini, Zian merentangkan tangannya saat dia berkata, "Kami akan mengikuti tinju Anda." Namun, ada anggota Menara Pil yang menjaga pintu keluar Menara Pil. Karena itu, Anda hanya dapat pergi lebih dulu begitu kami sampai di sana. Saya akan memikirkan cara untuk meninggalkan diri saya sendiri. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Zian. Selain itu, dia bisa memasuki Pil Realm ini tanpa ada yang tahu. Secara alami, dia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu, ayo pergi. Masih ada jarak sampai pintu keluar itu. Kami harus meningkatkan kecepatan kami untuk mencapainya sebelum ditutup. Iya. Nah, Anda harus mengurus ini dulu. Namun, Anda tidak boleh memonopolinya. Zian tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan hijau zamrud muncul. Wajah Xiongsan di sampingnya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini adalah... Xiao yang sedikit tidak yakin. Batuk, ini berisi semua bahan obat langka di dalam aula batu. Xiongsan di belakang Xiao yang terbatuk kering. Nadanya agak kering ketika dia berbicara. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat mendengar kata-katanya. Dia menatap mata Zian yang mendesak dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kakek kecil ini memang berusaha menyita kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan waktu saat dia memperbaiki pil obat di masa depan. Lagi pula, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiongsan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, terbatuk lembut, dan bertanya. Iya. Aku masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, saya akan menjadi pengawal Anda pada saat yang sama. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu orang-orang itu dari terakhir kali sepanjang jalan, situasi Anda akan sangat buruk. Xiongsan berbicara sambil dengan enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Xiongsan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Xiongsan dengan rasa terima kasih dan berkata, "Kalau begitu, ayo segera pergi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan." Xiongsan tertawa. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera, teriakan burung yang jelas bergema di 10.000 pegunungan obat. Sesaat kemudian, sosok yang sangat besar terbang ke pegunungan yang jauh dan berlama-lama di atas gunung. Ayo pergi. Binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat usaha kami. Xiongsan melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan dia bergegas. Dia terus mendarat di punggung luas binatang burung misterius. Xiao Yan dan Zian mengikuti dari dekat. Menangis.
binatang burung misterius yang sangat besar mengeluarkan teriakan tajam. Segera, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Itu membawa angin liar karena dengan cepat bergegas ke utara dari Pil Realm. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.